Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami dari PT Waskita Karya Persero dari mata kuliah Psikologi Bisnis 2 menggunakan analisis Business Psychology Framework dengan dosen pengampu Dr. Sony Yeswarso Psikolog. Nah, selanjutnya ada daftar isi, di mana kita akan menganalisis hasil wawancara ini menggunakan Business Psychological Framework yang merupakan pendekatan integratif yang memadukan prinsip-prinsip psikologi, khususnya psikologi industri dan juga organisasi, dengan strategi bisnis dan juga manajemen modern. Pendekatan ini lahir dari suatu kerangka yang menjembatani antara tujuan bisnis yang bersifat finansial dan operasional dengan faktor manusia yang menjadi penggerak utama di dalam suatu organisasi. Terdapat enam hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian ada strategic direction capital, ada organizational capital, ada human capital, ada productivity and psychological well-being, dan yang terakhir ada external forces. Selanjutnya ada pendahuluan. PT Waskita Karya Persero ini merupakan sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi, di mana dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan ini punya 5 divisi, yaitu terkait dengan gedung, infrastruktur 1, infrastruktur 2, EPC, dan juga luar negeri. Untuk mendukung kegiatan bisnis dalam PT ini, perusahaan juga memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan ini telah eksis sejak masa kependudukan Belanda di Indonesia dengan nama NV Volker Eindemings Maatschappij pada tahun 1958 yang kemudian resmi diambil alih oleh pemerintahan Indonesia, dan pada 1960 Kementerian Pekerja Umum dan Tenaga mengubah nama perusahaan ini menjadi Perusahaan Bangunan Waskita Karya. Pada tanggal 1 Januari 1961, perusahaan ini resmi dinasionalisasi oleh pemerintah dan ditetapkan menjadi sebuah perusahaan negara atau PN pada tahun 1973, yang kemudian status perusahaan ini resmi diubah menjadi Persero. Oke, lalu selanjutnya kita akan membahas terkait strategi direction kapital dari PT Waskita Karya atau Persero, di mana yang pertama visi dan misinya itu adalah menjadi perusahaan konstruksi terkemuka yang berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan di Indonesia. Lalu misinya itu sendiri yaitu sebagai penyediaan layanan konstruksi yang berkualitas, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, serta kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan visi dan misi ini, tentunya perusahaan PT Waskita Karya ini berupaya untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan kliennya, tetapi juga ia ingin berkontribusi pada pembangunan nasional. Lalu selanjutnya itu ada filosofi dan value, di mana PT Waskita Karya itu sendiri berpegang pada integritas, profesionalisme, inovasi, dan keberlanjutan. Nah, integrasi menjadi pondasi dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam perusahaan PT Waskita Karya ini. Sedangkan profesionalisme mencerminkan komitmennya untuk memberikan hasil yang terbaik. Lalu inovasinya ini menjadi pendorong untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang ada di pasar. Nah, sedangkan keberlanjutan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, lalu di sini ada strateginya, di mana perusahaan PT Waskita Karya ini sendiri dalam mencapai tujuannya dan target sasarannya itu dia menggunakan beberapa pendekatan. Seperti yang pertama itu perusahaan berinvestasi dalam teknologi dan inovasi untuk menciptakan efisiensi operasional dan kualitas dari proyeknya itu sendiri. Lalu yang kedua, perusahaan ini membangun kemitraan strategis dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta, untuk memperluas jaringan dan akses ke proyek-proyek besarnya. Lalu yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus utamanya, di mana perusahaan menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan yang ada pada karyawannya. Lalu yang terakhir, perusahaan juga menerapkan praktik keberlanjutan dalam setiap proyeknya, yang tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik.
Nah, lalu selanjutnya kita masuk kepada organizational capital, di mana di sini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama terkait leadership dan manajemen style, di mana bentuk kepemimpinan yang diterapkan di PT Waskita Karya ini adalah kepemimpinan yang partisipatif dan kolaboratif, di mana para pemimpinnya ini mendorong keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan dan menciptakan budaya komunikasi yang terbuka. Lalu yang kedua, terkait organizational culture-nya ini, PT Waskita ini berkomitmen untuk menerapkan praktik keberlanjutan dalam setiap proyek yang mereka jalankan. Jadi termasuk pengelolaan limbah dan penggunaan material yang ramah lingkungan. Lalu perusahaan juga aktif dalam program tanggung jawab sosial seperti CSR yang bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Lalu ada infrastruktur dan manajemen teknologi, di mana rekrutan di PT Waskita Karya ini dilakukan dengan sistematis dan terstruktur dengan identifikasi kebutuhan tenaga kerja dan diikuti oleh penyusunan deskripsi pekerjaannya yang jelas. Lalu selanjutnya perusahaan juga melakukan promosi lowongan kerja melalui berbagai saluran seperti situs web resminya dan platform rekrutmennya. Nah, lalu yang terakhir ini ada Knowledge and Informational Management, di mana kompetensi dasar yang dibutuhkan ini mencakup keterampilan teknis, kemampuan komunikasinya, dan pemecahan masalahnya. Nah, untuk mempertahankan serta mengembangkan kompetisi karyawan, PT Waskita Karya ini menerapkan program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan, di mana perusahaan ini menyediakan berbagai pelatihan, baik itu internal maupun eksternal, yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan serta pengetahuan dari karyawan itu sendiri. Nah, selain itu juga, perusahaan juga mendorong karyawan untuk mengikuti sertifikasi profesional yang relevan dengan bidang mereka. Lalu ada juga manajemen sistem di PT Waskita Karya ini mencakup penerapan standar operasional atau SOP yang jelas dan sistematis, di mana manajemennya itu sendiri menerapkan seluruh operasional perusahaan mulai dari perancangan proyek hingga pelaksanaan dan evaluasinya. Dan juga PT Waskita Karya ini memiliki mekanisme untuk mengukur dan menilai kinerja manajemen sistemnya, di mana penilaian itu sendiri dilakukan melalui audit internal serta evaluasi dari kinerja proyek secara terbuka. Nah, PT Waskita Karya ini menerapkan sistem knowledge management yang mencakup pengumpulan penyimpanan dan distribusi pengetahuan di seluruh organisasinya. Nah, perusahaan ini menggunakan platform digital untuk memfasilitasi berbagai pengetahuan dan pengalaman antar karyawannya sehingga nantinya dapat meningkatkan inovasi serta efisiensi dalam operasionalnya. Selanjutnya itu ada human capital. Jadi yang pertama itu ada individual competence. Jadi PT Waskita itu memberikan ruang bagi pengembangan pribadi karyawan melalui pelatihan berkelanjutan, mentoring, dan pengembangan karir berbasis kompetensi. Nah, jadi tuh hal ini tuh sejalan dengan komitmen perusahaan untuk membentuk insan yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki nilai, motivasi, dan kemampuan kognitif yang tinggi. Secara internal, perusahaan itu para pemimpin menekankan pentingnya itu mindset growth atau dan kemampuan berpikir strategis dalam menghadapi kompleksitasnya di proyek tersebut. Selanjutnya itu ada yang namanya teamship competence. Jadi, teamship competence itu tuh dikembangkan melalui kerja lintas fungsi, kolaborasi proyek, dan keterlibatan aktif dari karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, PT Waskita itu mendorong budaya kepemimpinan partisipatif dan mendukung kerja tim yang harmonis melalui komunikasi terbuka, evaluasi kinerja kolektif, serta penguatan soft skill dalam menyelesaikan tantangan proyek dalam perusahaan. Terlihat tuh bagaimana pemimpin mendorong eh, tim sinergi sebagai eh, kunci sukses pelaksanaan proyek nasional dan internasional. Nah, selanjutnya ada yang namanya organizational competence. Jadi, PT Waskita itu telah menjalankan transformasi struktural, memperkuat kapabilitas organisasi, penerapan sistem digitalisasi atau SCM, yaitu Supply Chain Management, jadi efisiensi proses bisnis, dan inovasi metode kerja menunjukkan kematangan organisasi dalam mengintegrasikan teknologi dan sumber daya manusia mencapai tujuan strategis. Waskita menerapkan prinsip Think Like No Box sebagai filosofi kerja yang mendorong kreativitas dan solusi di luar batas konvensional yang memperkuat core kompeten perusahaan di sektor infrastruktur. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir itu ada yang namanya societal and environmental competence.
Jadi, PT Waskita itu mengintegrasikan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual dalam operasionalnya. Proyek-proyek bernilai kemanusiaan seperti pembangunan, rumah sakit saat COVID-19, terus masjid, dan infrastruktur keagamaan mencerminkan kepedulian sosial yang tinggi. Terus selain itu juga, perusahaan juga menanamkan tanggung jawab eh, lingkungan target atau zero accident dan zero complaint. Jadi serta edukasi terhadap pentingnya etika dan berkelanjutan. Nah, jadi PT Waskita tuh menempatkan nih nilai agama, tanggung jawab sosial sebagai bagian dari identitas perusahaannya, mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berintegritas dan berkontribusi pada masyarakat yang luas. Selanjutnya itu ada yang namanya productivity and psychological well-being. Nah, jadi PT Waskita Karya sebagai BUMN konstruksi nasional telah menghadapi berbagai tantangan dan transformasi besar selama beberapa tahun terakhir ini. Dalam proses ini, perusahaan tuh menempatkan nih produktivitas sebagai prioritas utama melalui esensi eh, sistem kerja, adopsi teknologi baru, serta penguatan budaya kerja yang kolaboratif. Terus dalam PWB tersendiri, kesejahteraan psikologis karyawan itu menjadi pondasi penting dalam membangun motivasi dan semangat kerja. Pimpi- Pimpinan perusahaan aktif menyampaikan pesan-pesan positif, membangun kedekatan emosional dengan karyawan, serta mendorong rasa bangga terhadap kontribusi setiap individu. Jadi, PT Waskita juga tuh menyediakan ruang dialog terbuka seperti forum aspirasi dan mentoring untuk mendukung pengembangan diri dan karir karyawan. Jadi, karyawan diberi kesempatan nih terlibat langsung dalam proses transformasi melalui penyampaian ide-ide mereka ini yang inovatif dan akomodasi dalam platform digital internal. Di sisi lain, PT Waskita juga menjaga kesehatan fisik mental eh, ker- kerjanya mulai pengawasan rutin, jaminan keselamatan kerja, dan perhatian terhadap keseimbangan kehidupan kerjanya. Terus juga hal itu berpertegas dengan target zero accident dan zero complaint yang menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada external forces, yaitu ini kekuatan eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Yang beberapa di antaranya yang paling menonjol itu ada ketidakstabilan ekonomi global, dampak dari pandemi COVID-19, perubahan kebijakan fiskal pemerintah, persaingan industri konstruksi, serta dinamika geopolitik internasional. Salah satu tantangan yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir ini adalah dampak dari pandemi yang bukan cuma menunda penyelesaian dari proyek jalan tol, tetapi juga menghambat realisasi strategi partnership dan juga aset recycle yang menjadi sumber pembiayaan utama dari PT Waskita. Ditambah lagi kenaikan inflasi global akibat konflik seperti perang Rusia-Ukraina ini menyebabkan lonjakan harga bahan konstruksi yang secara tidak langsung dan langsung juga meningkatkan biaya proyek dan memperbesar resiko keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan. Yang dilakukan waskita ini adalah menempuh berbagai langkah yang adaptif dan juga strategis. Di tingkat domestik, perusahaan ini menjaga hubungan erat dengan pemerintah dan menyesuaikan strategi bisnis dengan proyek strategis nasional seperti IKN, Ibu Kota Nusantara. Waskita juga memperluas kolaborasi dengan anak perusahaannya seperti Waskita Beton Precast dan juga Waskita Realty untuk meningkatkan efisiensi supply chain dan memperluas sumber pendapatan non-konstruksinya. Sedangkan di pasar global, Waskita ini secara aktif mengembangkan ekspansi internasional. Fokusnya pada tiga kawasan utama, yaitu Asia Tenggara, Timur Tengah atau Arab Saudi, dan juga di Afrika. Strategi ini dirancang untuk menyasar proyek-proyek besar seperti pengembangan bandara di Batam, overlay runway di Juanda, pembangunan tenda haji di Mekah, hingga negosiasi proyek jalan di South Sudan. Kemudian, untuk memastikan kelangsungan bisnis di tengah tantangan eksternal yang dilalui oleh PT Waskita, mereka menerapkan pendekatan yang sangat holistik dengan menggabungkan efisiensi operasional,
restrukturisasi keuangan, dan juga inovasi teknologi. Langkah mitigasi resiko diterapkan secara sistematis melalui sistem manajemen resiko proyek yang kuat dengan penerapan kontrak payung untuk pengendalian harga material, serta digitalisasi proses pelaksanaan proyek melalui metode kerja dengan supply chain management. Selain itu, Waskita juga menekankan pentingnya membangun reputasi kualitas di pasar internasional agar dapat membawa nama baik Indonesia dan menciptakan legasi konstruksi yang terpercaya. Berikut yang dapat disampaikan dari kami kelompok 1. Disusun oleh Ana Omeri dengan NPM 6022210020, Gihana Malia Putri dengan NPM 6022210015, dan yang terakhir saya sendiri Sabella dengan NPM 6022210046. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.